Oke pioner, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya, di sini di channel Mang Adun. Jadi kita doa dulu. Lupa Mang Adun. Semoga semuanya sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya ya. Amin. Setelah Mang Adun ngobrol panjang juga sama Pak Klau di sini ya, akhirnya Mang Adun coba memberikan sedikit ulasan ya, yang memang pengen banget Mang Adun bagikan ke pioner terhadap kejadian yang belakangan ini ya, itu terjadi di sebagian besar pioner kita tahu ya. Jadi ini ulasan Mang Adun menurut Mang Adun pribadi ya, setelah banyak banget melihat kejadian di pioner lain di mana-mana lah intinya ya, seperti itu. Dan ini tentunya masih ada hubungannya ya. Jadi kalau misalkan mau yang nyimak ya monggo ya. Tapi nanti di ending videonya Mang Adun pengen menunjukkan sesuatu ya, yang tentunya juga berhubungan dengan ini. Oke. Jadi ini terjadi pada hari Rabu, maksudnya bukan terjadi ya. Mang Adun kirimkan ulasan ini kepada Pak Klau setelah ngobrol tuh jam 3-an sore ya, tuh 14.56. Berarti deal sudah Pak. Menurut saya Pikor Tim emang lagi melakukan pemetaan dengan cara diam-diam. Ini semua Pikor Tim lakukan agar akun jahat tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dalam artian mencoba kembali mengelabui Pikor Tim dengan strategi senyap seperti ini. Sangat mungkin bagi Pikor Tim bisa menangkap semua akun jahat yang masih berkeliaran tanpa ada yang punya persiapan apa-apa. Semacam sebuah penyergapan rahasia yang tidak boleh gagal. Maka cukup masuk akal sehingga menyebabkan sistem di bagian lain jadi kena imbasnya. Ibarat masyarakat yang tidak bersalah jadi kesenggol sama jatuh, sampai jatuh oleh Pikor Tim ya. Maksudnya kalau lagi namanya ngejar itu kan penjahat, wajar lah kalau sampai penjahatnya tuh masuk-masuk di keramaian kan gitu kan ya. Nah itu yang menyebabkan kita ya wajar, tapi kita masih bisa bangkit gitu lah. Masih bisa bangun kan ya, kalau cuman kesenggol doang mah. Karena kita maklumi lah Pikor Tim lagi riweuh ya. Jadi kalau misalkan riweuhnya pioners itu tidak apa-apa kalau menurut Mang Adun ya, belum seberapa maksudnya gitu ketimbang yang riweuhnya Pikor Tim itu. Saya masih memiliki keyakinan kalau KYC validator yang tentatif itu adalah karena pioner yang sebagai validator telah salah melakukan validasi, dan itulah mereka akun jahat yang terkesan. Nah, jadi sembunyi di balik perlindungan pioner sejati maksudnya ya. Padahal pioner sejati hanya bingung saja saat memvalidasi yang akhirnya menentukan pilihan salah karena mau pilihnya A atau B, karena itu akun palsu ya, atau jahat tetap saja salah ya. Tuh, karena kan kita ketika berhadapan dengan orang nih, wah ini kok agak buram, apa ini mirip enggak kan gitu ya. Tuh ya udahlah, pilih tidak mirip misalkan gitu kan. Ya itu mau mirip mau enggak, taunya itu memang akun cloningan, akun jahat gitu loh. Dan itu bersembunyi ya karena kita yang memvalidasi, pioners yang mengalami KYC, status KYC tentatif di validator ya, itu ya kita yang memvalidasi gitu. Padahal kita mah nggak salah sebenarnya, cuman karena mereka akun jahat sembunyi di balik kita gitu ya, jadi kita juga kena imbasnya. Itu salah satunya ya yang menyebabkan, mungkin ini menurut Mang Adun aja gitu sih. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kesalahan pioner ini tampak dalam kolom validator sebagai akurasi. Nah itu yang menjadi acuan Mang Adun ya, itu saat memvalidasi kan ada akurasinya berapa persen. Contoh yang punya siapa, Pak Edi Purnomo 83% bahkan ya, Mang Adun 92 dan yang lainnya macam-macam lah ya. Itu kan kita tidak akan pernah tahu ini tuh akun palsu bukan. Pengennya kita betul terus kan saat memvalidasi. Ini ada suara. Biarkan dia bernyanyi ya. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Jadi gagal fokus Mang Adun. Nah itu yang Mang Adun maksudkan ya, pioners yang jahat itu sembunyi di balik pioner sejati ya. Karena apa? Kita yang terlanjur ya memvalidasi, padahal kita kan tidak berniat untuk menyetujui akun-akun yang jahat itu gitu. Cuman karena kita dikasih pilihan ya kita harus menyelesaikannya gitu, nggak bisa keluar dari itu begitu saja ya gitu. Ketika sudah muncul yang harus divalidasi itu. Oke, kita lanjutkan. Nanti setelah
Pickor Team berhasil menarik paksa, bahasanya menarik paksa ya, akun jahat yang sembunyi di balik akun pioner sejati, barulah akun pioner sejati itu bisa normal kembali karena sudah bersih dari jejak langkah akun jahat. Dan soal ini tentunya akan berbeda-beda hasilnya tergantung tingkat akurasi dan kesulitan Pickor Team saat melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh, apabila akun jahat yang perannya ya nih sebagai gembong lah ya, seperti itu, dari akun-akun yang lain, maksudnya dia tuh dalangnya lah ya, seperti itu ya. Nah, tentu untuk dapat menelusuri jejak kejahatan, misalnya bukti transaksi atau sisa-sisa penambangan yang telanjur menyebar juga ke akun jaringan oknum tersebut, tentu Pickor Team butuh tenaga ekstra untuk membersihkan blockchain Pi berikut memeriksa semua dompet pioners yang pernah terlibat bersamanya, gitu kan. Walaupun nih maaf nih ya, ada nih misalkan yang satu kali jual gitu kan. Nah, itu belum tentu memang Pickor Team anggap pelanggaran, belum tentu itu akan dibekukan ya, apa sih namanya itu, akunnya. Tapi kan tetap harus dirapihkan. Itu sisa-sisa yang jejak-jejak oknum yang gaje kayak gitu, ya itu juga sama Pickor Team, makanya riuh banget tuh seperti itu. Jadi sisa penambangan terus yang terlanjur menyebar juga ke akun jaringan oknum tersebut, tentu Pickor Team butuh tenaga ekstra untuk membersihkan blockchain Pi berikut memeriksa semua dompet pioner yang pernah terlibat bersamanya. Maka ada juga laporan yang masuk kepada saya, dompet Pi ada yang terjadi error, dan ini hanya atas dasar daya tangkap saya saja sebagai pioner yang tidak tahu apa-apa tapi kena imbasnya. Informasi resmi bagaimana kejadian sebenarnya hanya Pickor Team yang tahu pasti dan bisa menjelaskan secara detail. Oke, seperti itu ya, karena ya jelas lah yang tahu pasti bagaimana kejadian di sana itu hanya Pickor Team ya. Oke, dan kita hanya bisa berasumsi misalkan seperti itu. Oke, ya benar sekali sependapat dengan pandangan dan pendapat Abang. Oke, ini di bawah ada lagi tapi nantilah ya, itu pembahasannya lain gitu. Kita akan masuk ya di Twitter Mang Adun. Di sini ada notifikasi yang kayaknya memang, wah ini nih, Mang. Di-share ke pioner kayak gitu. Oke, kita bisa lihat di sini dari postingan terbaru dari Pentok Web3 ya. Barangkali ada pioner yang belum tahu, tapi ya mudah-mudahan ya yang udah tahu atau yang belum tahu juga bisa menyimak, karena seperti yang katakan pembahasannya sama tapi maksudnya informasinya sama tapi mungkin pembahasannya berbeda, seperti itu ya. Rincian tentang penghapusan akun dari jaringan Pi oleh Pickor Team karena tidak mematuhi aturan jaringan tertutup. Transaksi mengungkap dampak penghapusan pada saldo dan rantai transaksi. Di sini jelas ya, ada clue yang diksi lah ya, seperti itu, yaitu dan rantai transaksi. Ini jujur, ini berapa sebentar. 20 Agustus jam 10 malam ya. Tuh, Mang Adun bilang itu jam 3 sorenya. Ya ini jam setengah 11 malam lah ya. Itu 22.31. Kok Pentok Web3 juga bilang seperti itu, gitu kan? Nah di sini padahal ya seperti biasa, mungkin nggak ada janjian. Gimana mau janji, orang kenalan aja kagak ya. Transaksi di sini mengungkap dampak penghapusan pada saldo dan rantai transaksi yang barusan Mang Adun kupas di sana, yaitu ya terhubungnya para pembeli dengan akun-akun yang saking banyaknya, nggak sedikit gitu loh. Namanya dalangnya ada kan gitu kan, terus kroco-kroconya ya pasti ada juga, seperti itu kan. Nah itu keronco-keronconya terus ke bawah itu, waduh, akhirnya pioner sejati juga kena imbasnya karena mereka itu bersembunyi gitu kan, karena kita yang terlanjur memvalidasi dan terlihat dari akurasi kita yang tidak 100%. Ya itulah ya. Dan oke, di sini ada apa namanya, semacam data kali ya. Seperti biasa kita terjemahkan aja. Mang Adun juga pengen tahu nih apa sih isinya ya. Soalnya belum sempat ini. Oke, terjemahkan di sini. Nah, perbesar ya. Oke, tidak dapat menemukan tindak terdefinisi.
penjual sekaligus pembeli ini telah dihapus oleh core team, tidak dapat menemukan pesan dari Pi Blockchain. Ini nih ya, alamat dompetnya kayaknya. Saldo pada tanggal penghapusan, ada tanggalnya, gila. Penjual yang menjual kepada pembeli di atas tidak dihapus oleh core team, masih dalam Pi Blockchain. Saldo per tanggal 20 Agustus, saldo per 20 Agustus pembeli yang membeli dan penjual pembeli di atas yang ACC yang dihapus oleh core team. Reger, ada catatannya loh, nomor 1. Jadi seperti itu ya. Ini detail transaksinya. Katanya sih yang di atas tuh belum, mungkin masih diperiksa sama core team ya, periksa lebih lanjut lah seperti itu. Tapi yang di bawahnya udah. Nah itu ya, itu yang disebut rantainya ya. Kalau misalkan yang tadi Mengadun katakan ada gembongnya, ada dalangnya, ada keronco-keronconya, ya mungkin ini keronco-keronconya nih ada yang kena nih, ya kan. Tapi yang ke sana masyarakat umum, wah ini tar dulu gitu kan, harus dipastikan dulu. Makanya di situ di atas dikatakan bahwasannya di sini belum ya, belum nih, tidak dihapus oleh core team, masih dalam Pi Blockchain-nya. Mungkin masih bisa untuk diperiksa lebih lanjut lah ya. Contoh kayak Mengadun nih, nggak usah yang lain, Mengadun aja. Mengadun juga kena kan imbasnya ya gitu. Walaupun ya Mengadun masuk di kategori akun ganda karena di HP sebelumnya belum sempat hapus gitu kan. Tapi kan jelas divalidasi Mengadun itu akurasinya 92 ya, dan tidak 100%. Artinya ada beberapa pioner yang lolos gitu dari pandangan atau akurasi Mengadun ya, itu validasi Mengadun. Karena itu nggak tahu Mengadun juga, karena waktu memvalidasi kan Mengadun pikir kan, oh ini pioner nyata kan gitu, pioner sejati. Oke, dan ada masih ya setelah ini dari Dongtrang kalau nggak salah. Ntar kita cari dulu ya. Bukan Dongtrang, Trang Doan. Nama orang diganti-ganti. Mengadun sempat ngelihat di mana ya? Ada, nah ini nih. Oh ini udah diterjemahkan ya kayaknya ya. Sama tapi bahasanya beda. Kalau beliau ini yang seru. Ada ketawanya nih ya. Oke, bisa kita lihat terjemahnya. Selamat kepada semua yang membeli dan menjual Pi. Anda akan segera ditangani oleh Core Team. Aduh, teruslah jual beli dengan kuat karena akan terkunci dan nomor Pi akan dicabut sehingga kita bisa terus memanfaatkannya. Iya, maksudnya gini loh. Maksud dari Trang Doan ya. Jadi gini, terus jual beli gak apa-apa silahkan. Jadi kalau misalkan ada oknum nih yang sampai wah jual belinya parah banget lah, nggak apa-apa, terusin aja gitu ya, terusin. Karena dulu ini pernah ada pembahasannya gitu loh. Kenapa Core Team membiarkan untuk saat itu gitu? Karena apa? Untuk lebih mengetahui sejauh mana itu kan mereka itu jual beli Pi. Nah ini pioner yang stay selalu di channel Mengadun ya, waktu subscribe-nya masih kemarin-kemarin ya, ada kisaran 5 bulanan yang lalu lah, pasti ingat dengan pembahasan yang ini. Core Team biarin aja dulu gitu ya. Tuh, jebakan sederhana atau apa nama judulnya itu ya, video Mengadun gitu. Jadi biarkan. Nah setelah betul-betul ketahuan ya, oh ini itu kenapa sama Trang Doan ini disebutkan teruslah jual beli dengan kuat karena akan terkunci dan nomor Pi akan dicabut sehingga kita bisa terus memanfaatkannya. Maksudnya semua Pi yang ada di para penyerok dan sebagainya lah ya, yang kayak gitu numpuk karena dibakar, karena dibekukan, karena dihanguskan, akhirnya kita bisa memanfaatkannya nanti di masa mendatang. Seperti itu ya. Oke, informasinya sedikit saja ya. Nanti kita gaskan lagi di informasi pentrok yang berikut-berikutnya. Mengadun harap sih bisa secepatnya Mengadun membahas Lestari ya, karena harus Mengadun sampaikan banyak yang belum Mengadun balas ya. Jadi nanti dibalasnya itu di sesi Lestari saja. Oke, Mengadun pamit undur diri dulu. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye. Sebentar. Ini merupakan sebuah pembuktian ya. Ini Mengadun lupa menyampaikan ini. Ini merupakan sebuah pembuktian bahwasanya ya yang dibukukan tuh real ya. Gitu loh. Dan itu nyata mau gimana lagi, mereka tuh tidak boleh masuk Web3 gitu loh.
para penjahat yang seperti itu tidak bisa ya nanti untuk kedepannya. Karena apa? KYC itu penting gitu loh, itu internasional, sering Mengadun katakan ya. Jadi ya daripada nanti malah merepotkan kalau misalkan lolos ke jaringan Web3 gitu kan, adanya pencucian uang, penipuan, wah dan sebagainya ya, ini oknum-oknum yang kayak gini. Jadi sempat Mengadun katakan dulu pioners yang bisa ikut bareng sama P-Core Team menuju open yaitu yang berjiwa suci ya, atau hatinya tuh bersih seperti itu ya. Nggak tahu Mang Adun kenapa ngomong kayak gitu, tapi ya itulah realnya ya, banyak terjadi di mana-mana. Oke, udah tadi bye-bye-nya nggak jadi, sekarang jadi. Bye bye.